Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang terkasih, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan anak-anak supaya mengisi absen lewat GC atau WA kelas ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak yang terkasih, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu bacakan saja ya. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi secara tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang ketiga, dengan menyanyikan lagu bertemakan hewan, siswa mampu mengenal perbedaan tangga nada mayor dan minor secara benar. Baik anak-anak yang terkasih, apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari yang pertama, menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan. Mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivor, herbivor, dan omnivor. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Baik anak-anak yang terkasih, kita mulai dengan teks percakapan yang ada di buku tematik kamu ya. Mari sama-sama kita baca. Made berkata, "Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan peliharaanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, kan?" Benny menjawab, "Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik." Made berkata, "Lalu, bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya?" Benny menjawab, "Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan peliharaan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik." Kemudian Made berkata, "Ekosistem, memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia?" Benny menjawab, "Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya." Oke, anak-anak perhatikan buku tematik kamu ya, tentang jenis ekosistem. Mari kita baca bersama-sama. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya benar, ini adalah contoh ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem air laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Nah, gambar berikutnya ini adalah ekosistem hutan hujan. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau
berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikutnya. Ya, ini adalah ekosistem padang rumput dan ekosistem gurun. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Nah, ini adalah ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Nah, anak yang terkasih, setelah kita membaca bacaan tadi, sekarang kita akan menemukan bersama pikiran utama dan informasi penting yang ada dalam bacaan yang kita baca tadi, ya. Nah, pada paragraf pertama itu pikiran utamanya apa? Nah, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Informasi penting yang terdapat pada paragraf pertama adalah ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Paragraf yang kedua, pikiran utamanya, ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Informasi pentingnya, tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Baik anak-anak yang terkasih, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan membagikan satu teks bacaan non-fiksi tentang kelinci, ya, yang terdiri dari 4 paragraf. Nah, tugas anak-anak adalah mencari informasi penting dari setiap paragraf. Berarti ada 4 informasi pentingnya dari setiap paragraf, ya. Nah, Ibu akan share di GC atau di WA kelas. Setelah anak-anak selesai mengerjakan, anak-anak bisa mengirimkannya melalui GC atau WA kelas kita, ya. Baik, kita akan lanjut pembelajaran kita. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari penggolongan hewan, ya, masih ingat ya? Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Baik, mari kita baca bacaan yang ada di buku tematik.
untuk mengetahui lebih dalam tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Mari kita baca sama-sama ya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivore, karnivor, dan omnivor. Apa itu kelompok hewan herbivore? Iya, hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ya, berikut ini adalah gambar dari tengkorak hewan herbivore. Coba anak-anak perhatikan ya. Nah, kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Ya, ini gambar tengkorak hewan karnivor. Sedangkan kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Ya, berikut gambar tengkorak dari hewan omnivor. Sudah paham sampai sini kan anak-anak? Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Ibu juga akan membagikan LKPD yang kedua ya. Di sini anak-anak akan melengkapi bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Bisa dibaca kembali tadi supaya lebih paham ya. Nah, Ibu akan share melalui GC atau WA. Setelah anak-anak selesai mengerjakan, anak-anak kirim melalui GC, boleh juga melalui WA ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan hewan ya. Nah, menurutmu mengapa hewan dijadikan inspirasi untuk membuat lagu? Apa tujuannya? Ya. Nah, sekarang kita mencari sebuah lagu bertema hewan yang bernada mayor. Seperti yang kita ketahui, lagu bertangga nada mayor mempunyai kesan riang gembira dan penuh semangat ya. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari perbedaannya. Nah, di sini adalah salah satu contoh lagu Indonesia yang bertemakan hewan, ya, Cica. Ya, masih banyak lagi lagu Indonesia yang bertemakan hewan. Contoh yang lainnya seperti apa? Ada kupu-kupu, potong bebek angsa, ya, si kancil, dan masih banyak lagi. Ya, coba kamu cari tahu lagu Indonesia yang bertemakan hewan lainnya ya anak-anak. Baik anak-anak yang terkasih, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah berdasarkan jenis makanannya hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivore, karnivor, dan omnivor ya. Hewan herbivore adalah makanannya yang berasal dari tumbuhan, contohnya kambing, kuda, dan lain-lain.
Kalau dia hewan karnivor, hewan yang memakan hewan yang lainnya, contohnya buaya, serigala. Sedangkan golongan hewan omnivor, hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain, contohnya burung, monyet, dan lain-lain. Baik anak-anak yang terkasih, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam sehat. Terima kasih.